kemudian agamamu menggunakan perlu istilah toleransi menggunakan istilah agamaku? Orang-orang seperti abang Jangan ini kau adalah pemecah ajari belah umat bangsa. Islam toleransi. Jangan kau ajari umat Islam toleransi. Kamu ini Kalian pengikut pemecah belah agama bangsa. penjajah. Kamu pengikut agama penjajah. Kami tidak usir Kamu dari negara pemecah ini. belah bangsa. Ingat Kamu ini itu. pemecah belah Jangan bangsa. kau ajarkan sama Islam toleransi. Kalian jumlahnya Kamu cuma setai ini gigi. perusak Hei, anak bangsa. jumlahmu itu cuma setai gigi di Nusantara ini. Kamu damai kan di Indonesia kan? Damai kan? Ada. Kamu ini Damai kan? perusak bangsa. Justru karena umat Islam tidak pernah angkat bicara, kalian seenak perutnya mengambil istilah Islam. Paham? Bang. Karena Bang, saking sabarnya umat Islam terhadap kalian, saking toleransinya umat saya Islam kepada punya kalian, saudara banyak maka orang kalian Islam. itu semena-mena, dan semena-mena kami hidup merampok rukun di sini. istilah Al-Quran. Dan tidak seperti kamu. Karena Dan umat tidak Islam seperti itu kamu. terlalu sabar, makanya kalian bebas merampok tidak istilah seperti Al-Quran. kamu. Paham? Juma. Kenapa gitu? Paham? Paham? Kami ini hidup Apa? rukun di sini bersama saudara Ya kami agama rukun Islam. karena umat Islam mayoritas. Coba kamu yang mayoritas. Dan kamu ini pemecah Rukun belah karena anak kami bangsa. yang mayoritas. Coba kalau kau yang mayoritas bisa rukun. Kamu ini pemecah bangsa. Kami ini mayoritas di dunia. Kami ini Nenekmu mayoritas kiper. di dunia. Hei, umat Islam lebih banyak sekarang di dunia daripada kalian. Umat Islam lebih banyak. Baca Umat artikelnya, Islam jangan lebih ngomong. banyak. Itu 5 tahun yang lalu. Sekarang umat Islam yang artikelnya. mayoritas sekarang itu bukan kalian Baca lagi. artikelnya bang. Jangan asal bicara kita. Nenekmu kiper. Dalam segala hal kau bisa berdusta. Anak orang kau bisa bilang Tuhan. Kau jangan Anak orang aja kau bisa bilang Tuhan. Anak orang aja kau bilang Tuhan, betul? Aja lu dia, biar Memang agamamu begitu? Itu fakta, itu real. Itu real, itu fakta. Udahlah. sama orang kayak gitu loh. Itu sebutan Alkitabmu itu, sebutan kitabmu itu kau ganti dulu. Ganti, keluarkan semua istilah Islam dari Bible. Itu sama aja Keluarkan gitu. Dan semua makin banyak istilah-istilah Islam dari Biblemu. Keluarkan. Udahlah. Salam damai Keluarkan untuk kita semua ya, istilah-istilah Al-Quran di Biblemu. Gini aja, udah. Supaya Salam kau tidak damai disebut untuk kita. pendusta. Itu yang perlu. Jangan Itu kau yang ajarkan perlu umat untuk kita, Islam salam berdamai. Umat Islam itu artinya damai. Ya sudah. Paham itu? Ya sudah, makanya jangan kau ajarkan kami. Kami hanya menuntut istilah Harus Al-Quran diajarkan. dilepaskan dari Bible. Hei, kami hanya menuntut hak kami. Keluarkan istilah Islam dari kitab kau. Itu aja. Enggak ada kami mau ribut, enggak ada. Kami hanya ingin mendudukkan agamamu, agama kami, agamamu, agamamu. Dengan cara apa? Lepaskan istilah Al-Quran di kitabmu. Selesai. Jangan pula, ini kita harus mengajarkan toleransi. Hei, jangan kau ajari kami toleransi, jangan. Jangan kau ajarin kami toleransi. Jumlah kami 87%, jumlahmu cuma segini. Damai kan? Kurang toleransi apa kami? Justru karena kami ini damai, kalian semena-mena, kalian seenak perut. Ya. Ada nggak kau lihat ustadz-ustadz kami berpenampilan seperti pendeta? Gak ada. Tapi kalian para pendebat Kristen tampil seperti ustadz. Apa itu maksudnya? Hah? Ada nggak kau lihat kemudian terjemahan Al-Quran itu menggunakan istilah-istilah Bible? Ada? Ada? Tidak ada. Kalianlah yang menggunakan terjemahan-terjemahan kalian dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Siapa yang tidak toleransi di situ? Dan siapa yang intoleran di sana? Hah? Ada kami menggunakan nama Tuhanmu masuk ke dalam terjemahan Al-Quran? Ada? Halaman pertama di kitab yang Anda gunakan sudah ada nama Allah di situ. Nama Tuhan kami. Habis itu Anda ingin mengajarkan kami toleransi? Prep! Jangan salah. Saya baru ngangkat sedikit kata-kata Alkitab. Anda sudah kepanasan. Anda harusnya sadar, oh iya ya. Sebegitu lamanya kita selama ini menggunakan istilah-istilah Islam ya. Tapi umat Islam tidak pernah keberatan, tidak pernah ini. Makanya kalian bebas aja menggunakan itu kan. Ya kan? Tapi kami punya pemikiran sekarang nih. Kalau ini dibiarkan terus, bagaimana dengan anak cucu kami nanti? Bagaimana kalau umat Islam itu sudah tak ada lagi apologet Islamnya? Hah? Bisa jadi hari Natal kau sebut Idul Fitri juga. Bisa jadi dari Alkitab berubah jadi Al-Quran. 100 tahun ke depan bisa jadi. Ya kan? Bisa, kenapa tidak?
Karena itu tadi 1 Korintus 9, 22, 21, 22. Begitu saudara. Sederhana kok itu. Sederhana. Kalau kalian itu mau melembutkan hati. Iya toh? Masakan Bible kok ganti jadi Alkitab? Kan enggak nyambung. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tuh, Al-Quran punya merek. Al-Quran punya nama. Kamu pakai, kawan. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Jadi yang berhak menggunakan kata Alkitab hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisan Lukas disebut Alkitab. Tulisan Paulus disebut Alkitab. Belajar dong, belajar. Kalau disampaikan kebenaran itu yang terima, jangan gengsi. Iya kah bang? Ya iya, harus kayak gitu dong. Susah kali dibilangnya. Gak malu apa? Emang gak ada kata-kata lain? Kumpulan buku-buku. Kenapa harus ikut-ikut Islam? Kenapa gak sekali masuk Islam aja? Kalau pingin kitabnya disebut Alkitab. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Begitu saudara. Kena pembatasan lagi dari Nyik Nyok. Halo, selamat malam. Halo. Mati minyak. Walah. Berngorok. Halo, semangat malam. Ya, halo Bang Juma. Iya, sudah lihat saya tadi dengan teman sebelumnya Bang? Kebetulan tadi lagi emosi-emosian saya lihat. Enggak, ngotot, Yang adem bukan aja, emosi, yang ngotot. Iya, silakan Bang. Bagaimana Anda menyikapi tema saya dusta dalam segala hal? Ya, kalau yang tidak taat ya pastilah, kalau dia berjiwa iblis, berhati iblis ya berdusta segala hal. Iya. Jadi kalau dia berdusta segala hal berarti berjiwa iblis. Ya iyalah, namanya juga Boleh nggak? berdusta segala. Boleh nggak saya mengaku orang Batak, Bang, kepada orang Batak? Sukunya misalkan Sunda. Saya Bugis, kalau saya Bugis Makassar. Saya ketemu orang Sunda, saya bilang Sunda. Ketemu orang Batak, saya bilang Batak. Ketemu orang Batak Manado, dulu saya lah. bilang Manado. Ke orang Batak dulu, karena orang Batak itu boleh dibilang nggak langsung asal diangkat, sama kayak putrinya. Enggak. Jokowi. Saya ini jelas-jelas Putri orang Menteri. Bugis Makassar. Tiba Oh, iya. ketemu dengan orang Batak, saya mengaku orang Batak. Boleh nggak begitu? Maksudnya nggak resmi diangkat, nggak resmi. Enggak, seizin dan saya mengaku di hadapan mereka saya orang Batak supaya saya dapat keuntungan dari mereka. Dengan mereka tertipu kalau saya ini Batak. Akhirnya mereka Beda mempercayakan. Gini Bang Juma, biar kita simak pembicaraannya. Mengaku sama mengaku-ngaku beda. Saya mengaku sebagai orang Batak
tujuannya supaya saya memenangkan orang Batak. Saya mengaku kepada orang Cina, tujuannya supaya saya memenangkan orang Cina. Besok saya mengaku lagi tuh sebagai orang Sunda, supaya besok saya dapat pengikut dari Sunda. Boleh nggak saya kayak gitu? Enggak, maksud saya kalau dibilang mengaku orang Batak berarti dia udah dibikin marga, diakui dia Batak. Kalau mengaku-ngaku berbohong. Beda. gitu loh. Nah, Ya. berbohong berarti. Biar Boleh nggak jelas itu? ke depan. Biar jelas Boleh ke nggak begitu, Bang? pembicaraan kita. Mengaku-ngaku tak mengaku. Mengaku-ngaku lah. Mengaku-ngaku kalau iya, ya Pak, nggak boleh kalau dia mengaku-ngaku. Setiap Saudara, mengaku-ngaku itu udah kalau salah. kalau ada orang bukan Batak mengaku Batak, itu sudah mengaku-ngaku. Nggak usah dipelintir lagi. Bukan orang Sunda mengaku Sunda, itu sudah ngaku-ngaku Jadi Sunda. maksud saya gini Bang Juma, yang ke Bobi Nasution kan diangkat anaknya Jokowi itu Pak Presiden sebelum Prabowo itu kan mengaku dia Batak, aslinya kan dia Jawa, tapi bukan mengaku-ngaku, dia mengakui bahwa dia udah Batak resmi, bapak dia marga Siregar gitu loh, kira-kira gitu tujuan saya, biar adem gitu Terima loh. kasih Saudara Bintang, Barakallahu Fik. Iya, bagaimana dengan sikap Paulus yang mengaku ke semua orang? Dia mengaku segala-galanya ke segala-galanya. Gimana menurut Abang tuh? Bagus nggak begitu? Kalau kita ngomentari Paulus terlalu apa ya? Kalau saya mengomentari Paulus itu mereka itu udah pilihannya, namanya juga rasul-rasul yang udah tertulis di kitab suci ya. Maksud Berarti saya dipilih gini, dengan cara berdusta begitu boleh? kalau itu kita ranah manusia tidak mungkin kita bisa mengintervensi intinya pilihan Tuhan ya. Gimana mau saya bilangnya? Jadi Tuhan Anda memilih orang untuk berdusta gitu, untuk menyebarkan agamanya. Tuhan Bukan, Anda maksudnya. maksud saya Lalu siapa yang memilih Paulus menjadi pendusta? Tuhan atau iblis? Tapi kan masalah di atas pendusta malah dia sebelum dipilih, di atas pendusta malah menghilangkan nyawa kan gitu. Wah, mulai dia ngaku pembunuh, dia ngaku itu. Dia ngaku. Ini masalahnya dia, polanya sama seperti Kristen setelah masuk ke Indonesia. Dia menyamakan dirinya. 1 Korintus 9, aku menjadi segala-galanya supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Boleh ternyata begitu dalam agama saudara. Anda boleh mengaku orang Bugis supaya Anda bisa memurtadkan Bugis. Anda boleh mengaku Sunda supaya Anda memurtadkan orang Sunda. Anda boleh menggunakan istilah Alkitab supaya bisa memurtadkan orang Islam. Anda boleh menggunakan istilah Allah, Roh Kudus supaya bisa kemudian memurtadkan umat Islam. Itulah agama saudara. Istilah-istilah Al-Quran diambil supaya tampil seperti umat Islam. Istilah-istilah Yahudi diambil supaya tampil seperti agama Yahudi. Itulah agama saudara. Masuk ke Bali, ambil istilah orang-orang Sunda, orang Hindu. Gitu. Kenapa bisa seperti itu di agama saudara? Kok menghalalkan segala cara? Itu maksud saya tadi Bang Juma. Jadi misalkan tadi kan analoginya udah dibikin Bang Juma itu. Misalkan saya dari mana tadi asal Bang Juma? Saya Bugis Makassar, Bang. Bugis. Saya orang nggak ada Sulawesi. marga. Sulawesi, Bugis nggak ada marga, terus mengaku jadi orang Batak berarti kan resmi, intinya pasti segala sesuatu yang tadinya dia bukan bermarga ya resmi, pasti itu secara adat secara apa, kalau di suatu negara tentu seizin yang berkompeten kan gitu. Jadi kita lari merujuk ke yang tadi bawa Alkitab. Al itu memang saya tahu, setiap al itu dari bahasa Arab, awalnya al gitu loh. Nah, cuma itu doang kan. Jadi ini terjadi di Indonesia. Tentu kalau yang berbahasa Indonesia
berbahasa Indonesia. Kalau yang saya pegang karena saya orang Batak, Bible. Kalau saya karena saya Batak, ibadah saya juga 2 versi. Yang pagi bahasa Indonesia Alkitab, yang siang ibadahnya khusus bahasa daerah namanya Bible. Di sana juga kalau tulisan itu contoh pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allahnya juga enggak ada. Di mulana di topade batama langit doho tano. Gitu kira-kira begitu maksud saya. Nah, itu kan hanya di bahasa gitu, tapi merujuk tetap kepada Allah yang satu. Jadi kira-kira begitu. Ya, berarti dibikin Alkitab dalam bahasa Indonesia, kita tinggal di Indonesia ditulis Alkitab, tentu kan itu ibaratnya yang tadi resmi, bukan mengaku-ngaku, tapi dia ngaku gitu loh. Ngaku bahwa itu kayak saya, berarti sekarang saya ngaku. Itu bahasa Arab, tentu al itu bahasa Arab. Kan enak kan diskusinya. Jadi kalau di agama saudara bukan enak. Saya merasa ini orang lihai kali menipu. Lincah kali. Lincah kali dia caranya menutupi. Buktinya Bang Juma adem, kan sehat kita kalau adem. Bukan adem. Saya melihat ular apa lagi nih yang di dalam orang ini. Kalau yang tadi ularnya berbeda, ini lain lagi ularnya nih. Dia mencoba seakan-akan bahwa mengaku dengan ngaku-ngaku itu berbeda. Kalau yang Anda tadi sebutkan itu pengakuan karena sudah punya legalitas. Tapi yang dipraktekkan agama saudara itu beda. Memang sudah dari asalnya boleh berpura-pura, boleh mengelabui, boleh dengan maksud palsu, boleh. Itu dalilnya ada, Filipi 1:18. Itu jelas. 1 Korintus 9 nomor 21 22 boleh. Roma 3 nomor 7, Roma 5 nomor 20. Itu dalam agama saudara itu memang kayak gitu. 2 Korintus 12 nomor 16, dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Jikalau tetapi kemuliaan Tuhan semakin melimpah karena kedustaanku, kenapa saya masih dihukum? Gitu loh. Memang dari sananya sudah kayak gitu. Bayangkan aja sampai dia bilang gini, aku telah menjadi segala-galanya. Aku telah menjadi seperti segala-galanya. Apapun itu, aku menjadi segala-galanya supaya aku bisa memenangkan beberapa orang dari mereka. Kok bisa kayak gitu kali agamanya? Ya kita tuntaskan dulu, nanti kita naik ke yang lain. Maksud saya, pengakuan itu, janganlah ngaku pengakuan itu. Saya ikutin nalar Bang Juma. Nah, tentu kan kita tinggal di Indonesia. Ya tentu saya bilang tadi, itu ditulis sampulnya itu Alkitab. Kalau di Alkitab bahasa daerah saya, Bible, sama pengucapan namanya aja bukan Allah Bang Juma. Kan tadi saya bilang dimulana di pada bata Jehovah gitu. Iya, itu berarti sasarannya orang Batak tuh. Saya yakin itu sasarannya orang Batak tuh yang ingin dijadikan pengikut. Oh iya dong. Saya gini. Enggak, Pasti kan begitu. itu kan bahasa Batak itu. Bahasa Betul, Batak Bang. tapi merujuk Itu ke kan Allah. Nah, itu kan sekarang, tadinya bukan bahasa Batak. Iya, tentu bukan. Ya tahulah, itu kita Nah, udah itu sepaham itu. sasarannya apa? Siapa yang jadi sasaran di situ kira-kira? Ya tentu kan Tuhan Yesus berkata, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baptis. itu. Jangan lari ke situ dulu. Seakan-akan Yesus mengatakan ajarkanlah buku Lukas, ajarkanlah buku Markus, kitab Roma, Galatia, padahal bukan itu loh. Bukan Injil itu yang dimaksud. Nah inilah hebatnya orang-orang Kristen ini. Jadi maksud saya gini Bang Juma. Nah kembalilah ke Alkitab. Kita udah ada pengakuan. Itu bahasa Arab. Udah kan clear. Nggak ada yang diperdebatkan kalau udah ada pengakuan. Tadi kan ngaku sama ngaku-ngaku. Nggak kita pakai dulu. Pengakuan. Ya itu tentu. Ada nggak orang Hindu menggunakan Alkitab Weda? Yang kita bahas kita dulu. Nah makanya artinya cuma Kristen, hanya Kristen aja yang mengambil tindakan
seperti perbuatan Paulus. Hanya Kristen karena dicontoh oleh Paulus. Orang-orang Hindu enggak, orang Buddha enggak. Enggak ada istilah Alkitab mereka ambil. Alkitab Weda, bukan? Iya, yang kita bahas antara kita dulu. Ini kan dapur Muslim sama dapur Kristen. Iya. Nggak usah Kenapa keluar, Kristen Bang. mengambil istilah Al-Quran gitu loh maksudku? Untuk menyamakan kitabnya yang tadinya adalah Biblos, Biblika atau tak Biblia. Kenapa jadinya Alkitab? Tujuannya apa? Iya, saya jawab kan tadi kan pengakuan. Berarti kita udah ngakui bahwa al itu berawal dari bahasa Arab. Pasti bahasa Arab. Kalau Pertanyaannya al- bukan di situ, Bang. Pertanyaannya, kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Tujuannya apa? Berarti kan resmi. Di LAI itu di Indonesia berdiri ada agama. Masalah resmi tidak resmi. Yang saya tanya, kenapa agama Anda menggunakan bahasa Arab? Bukankah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Ya kalau masalah itu Bang Juma, bahasa itu bukan milik seseorang, tapi itu Ini kalau udah ketahuan begitu, bahasa itu bukan milik masalahnya itu bukan bahasa, itu nama. Bedakan bahasa dengan nama. Nama itu bukan bahasa. Bang Suma, apakah Bang Suma itu bahasa? Bukan. Suma itu nama, bukan bahasa. Alkitab itu bukan bahasa. Alkitab itu penamaan kepada kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah. Itu bukan bahasa. Nah gini aja saya bertanya ke Bang Juma, kalau bahasa di seluruh dunia ini misal gitu dipakai di negara lain atau apa-apa memang itu salah? Apakah bahasa itu? Tidak salah, Bang. Kalau kitab Anda itu Anda sebutkan kumpulan buku-buku atau buku-buku, tidak salah. Salahnya dia karena mengambil istilah Alkitab. Salahnya itu di situ. Tidak salah ketika dikatakan Tuhan. Tidak salah ketika dikatakan sembahan. Tapi ketika dia mengambil kata Allah, itu sudah salah. Karena Allah itu bukan bahasa. Allah itu nama. Masa nama Iya. harus diterjemahkan? Termasuk kata Allah, tapi ya memang pengucapan kita beda sih ya. Mungkin ejaannya sama, pengucapan kita kan beda. Nggak pernah kami kan nggak pernah berdoa Allah gitu loh, Allah, tapi tetap sesuai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan A L L. Loh, kok jadi bahasa Indonesia? Nama Allah itu tidak bisa dibahasakan. Itu bukan bahasa, Bang. Itu bukan bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Arab. Tapi itu nama. Nama Tuhan kami. Allah. Latinnya A-L-L-A-H. Kalian kenapa pakai? Kalau nama itu bukan Ya. bahasa. Kalau Bang Juma bilang Tuhan kami, ya seakan-akan berarti kalau misalkan itu merujuk Tuhan yang berbeda dong. Kristen maksud kita Allah lah, Allah kalau di kita Bapak gitu. Berarti kita Tuhan yang berbeda dong. Kalau Ya memang berbeda. Memang Tuhan kita berbeda. benaran. Tapi kalau saya tanya semua apologet Muslim itu, kalau saya tanya Allah yang kalian sembah itu sebenarnya kayak mana? Apakah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub? Jawabannya kok iya. Hei, satu. jangan pakai cara-cara Paulus. Tadi Abang mengatakan kami. Kalau kami berarti Kristen. Kristen dengan Islam itu Tuhannya berbeda. Tadi kalau Abraham, Ishak dan Yakub Tuhannya sama dengan kami. Jangan pakai cara Paulus dong. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya umat Islam itu jelas berbeda. Tapi Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, itulah sembahan kami. Itulah Tuhan yang kami sembah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Tuhan kami sama. Tapi kalau Kristen beda lah. Makanya seandainya orang Kristen itu menyembah kepada Allah, ya
Tidak salah. Masalahnya kalian tidak menyembah kepada Allah. Kenapa kalian ambil istilah nama Tuhan kami? Enggak, kita biar menonton, yang penonton juga kan perlu, ya sebenarnya kalau ada yang naik gini Bang Juma kan, kalau ada Kristen tentu baru hidup roomnya. Kita kan adem, saya bilang juga dari awal, kalau saya nggak adem, nggak yang adem-adem, saya nggak bakal mau naik. Tapi puji Tuhan ya, semua yang saya naikin termasuk ke Bang Juma ini adem, nggak pernah tegang-tegang. Toh juga penyakit di kita kalau tegang-tegang, padahal toh juga ya kebaikan itu yang membuat kita, tujuan kita kan masuk ke surga lah, mendapat hidup yang kekal. Tujuan saya gini, kan tadi saya bilang, Bang Juma bilang Tuhan kita beda. Allah itu Allah yang merujuk ke Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, tapi langsung Bang Juma bilang Kristen. Ya saya bilang kan emang Kristen juga bukan merujuk ke Allah Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tentu jawabannya iya, kan gitu. Maksudnya biar terang benderang. Yang kalian sembah itu dewa, Theos. Kan yang menyembah Abraham, Ishak dan Yakub itu Yahudi. Kalian cuma mengambil terjemahan kitabnya mereka untuk kemudian memberikan legitimasi terhadap dewa-dewa orang Roma Yunani. Orang Roma Yunani itu kan prinsipnya Bapa, Anak, dan Roh. Begitulah kalian, Trinitas. Sama seperti Trimurti. Sedangkan untuk menutupi Theos yang kalian sembah, kalian mengambil terjemahan kitabnya orang lain, orang Yahudi. Sehingga orang awam seakan-akan mau diajarkan bahwa Tuhannya Yahudi loh yang kami sembah, Tuhannya Yahudi loh yang turun ke bumi menjadi Yesus. Itu kan? Padahal bukan. Mana ada Tuhannya Yahudi menjelma menjadi Yesus? Yesus mana ada pernah ajarkan, aku adalah Bapa yang turun ke bumi menjelma jadi manusia. Mana ada Yesus ngajarin gitu? Yesus mengatakan, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Bapa Elohim, bukan Elohim yang menjadi Yesus. Kalau itu udah benar itu. Kan perkataannya Yesus itu kan, ya kita kembali nanti jadi anu lagi ya, ke Tritunggal ya. Kita seorang Kristen itu percaya sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh ilahi. Jadi kalau kita bahas ke sana nanti, ya apa yang dibilang Bang Juma saya iya kan, mau dibilang hanya utusan bukan Tuhan katanya. Ya tentu yang bicara Yesus sebagai utusan gitu bukan hanya utusan. Tentu raja, gembala, di Alkitab itu semua lengkap kok, raja, gembala malah. Iya, silakan aja dengan berbagai macam pangkat yang Anda bisa sampaikan kepada Yesus, silakan aja. Tapi yang saat itu jangan Anda pernah mengatakan dia adalah Tuhannya Yahudi yang nuzul ke bumi. Itu yang salah. Anda mau menyebutnya Nabi, silakan. Rasul silakan. Mesias silakan. Raja silakan. Tapi jangan sekali-sekali mengajarkan bahwa itu adalah ilah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang turun ke bumi menjadi anak Maria. Jangan. Ya tentu, ya memang harus iya dong. Kan dia kan firman Allah itu. Lah, firman Allah, kita semua ini adalah firman Allah. Loh enggak lah. Loh kok enggak pula? Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari Elohim. Iya, kalau itu berbicara udah hidup kekekalan itu, kita menuju surga. Ya, biar ya iyalah, ayat itu kan kekekalan Bang Juma. Masa kita hanya firman bisa hidup? Ya tentu kalau di dunia kudu makan dong. Gampang mencerna itu Alkitab itu. Betul, manusia itu yang penting akal-akalan aja. Gampang kok mencerna. Ya memang iyalah. Udah di ini aja Bang. Cari kemangi Bang, cari kemangi dengan kapur sirih. Kayak belut listrik ditemani diskusi. Melilit-lilit kemana-mana. Halo, selamat malam.
Semangat malam. Malam. Lam, lam, Katolik, lam, lam. Protestan. Juga kumol, gua tak junjung nak tu suku dia ni. Indonesia. Hah? No, maksudnya. Yang mungkin ada tak tu. Katolik atau Protestan, Indonesia. agamanya apa, Bang? Agama apa ini? Islam. Oh iya. Kasih. Hindu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Oke. Jaringan beliau. Sabar ya, teman-teman. Pelan-pelan kita naikkan. Terima kasih, Bang. Thank you. Halo. Halo Bang, kedengaran nggak Bang? Kedengaran dari Ya, agama sama mana? Protestan Bang. Oke. Silakan buka kameranya. Maaf Bang, ini akun baru, belum bisa terbuka kameranya Bang. Oh ya? Iya Bang. Jadi gimana itu? Ya, kita ngobrol aja lah mengenai tentang dusta dalam segala hal. Kita Sesuai tak cari yang ini, Bang, yang bisa yang buka bisa. kamera. Oh iya, belum bisa pula lagi. Siap. Iya. Kasih ya, Bang ya. Iya, sama-sama Bang. Oke. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo, Bang. Halo. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Tes. Halo, tes. Cek. Lagi bertapa kayaknya teman kita ini. Bertapa dia, teman-teman.
Halo. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Kita pilih lagi teman-teman kita. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Diam lagi. Diam-diam baik. Saudara Muslim mohon untuk tidak minta permintaan dulu ya. Banyak kali permintaan ini. Halo, semangat malam. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya dari Kalimantan Barat, Bang. Dari Kalimantan Barat. Wow, Bang Arif sudah ada di bawah. Silakan teman-teman. Minta permintaan. Selamat malam, Bang. Dengar kah, Bang? Dengar. Ya, apa anunya ini? Dari Katolik Berdusta Protestan. adalah Protestan. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Kita diskusi. Ah, gelap di sini, Bang. Enggak apa-apa. Silakan aja dibuka. Hmm. Begini, Bang. Kalau keyakinan kami kan Tuhan Yesus ini itu yang keyakinan kami. Begitu, Bang. Iya, kami paham. Kami ngerti. Cuman yang sekarang ini adalah pola keagamaan. Pola keagamaan yang disebarkan dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Contoh nih, terkait dengan apa yang dipraktekkan oleh Paulus. Untuk memenangkan jiwa-jiwa, Paulus itu menjadi segala-galanya. Tergantung siapa yang menjadi sasarannya. Jadi Paulus bisa menjadi segala-galanya supaya Paulus sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari calon mangsa. Misalnya berdasarkan 1 Korintus 9 nomor 22. Kepada orang Bugis, contoh ya, Paulus itu mengaku Bugis. Kepada orang Madura, Paulus mengaku Madura. Kepada orang Batak, Paulus mengaku Batak. Ini menurut saudara benar enggak orang kalau begitu? Kalau menurut saya sih memang tidak betul. Nah, itulah yang dilakukan Paulus dan itu juga yang dipraktekkan agama Anda hari ini. Ya, Masuk ke karena sedangkan itu kalau keyakinan saya tidak, memang Tuhan Yesus bukan, dia hanya utusan. Waktunya disalibkan dia memohon kepada Allah. Jadi masih ada yang di atas. Begitu. Oke.
Terus kalau jika demikian, kenapa orang Kristen menyembah Yesusnya kalau Yesus sendiri masih bertuhan? Iya, kalau itu kan dari pendetanya. Jadi kita kan ini yang kita ikutlah. Begitu. Jadi salah ndak itu kalau menyembah Yesus? Kalau keyakinan saya sih, sedangkan Yesus kan dia ada Tuhan. Nah, Karena dia waktunya disalib, dia meminta kepada Allah. Dia minta pertolongan, jadi masih ada yang di atas. nah, itu yang kutanya. Apakah salah orang yang menuhankan Yesus? Itu salah lah. Nah, salah. Salah ya? Iya, Iya. Jadi yang benar itu hanya mendudukkan Yesus sebagai utusan, betul? betul. Jadi dia hanya Karena rasul. kalau saya, kita kan ini yang hanya satu tujuan saja kan, ini yang hanya satu saja yang dibilang Tuhan. Terus kenapa Anda masih Nah, bertahan di Kristen kalau begitu? sedangkan Yesus masih ada Tuhannya. Karena dia minta tolong sama Tuhan. Iya, maksud saya, kenapa Anda masih bertahan di agama Anda di saat agama Anda mengajarkan justru menyembah kepada Yesus yang bertuhan ini? Itu bangsa juga pikir, tapi belum bersedia ini. Gitu. Karena saya pikir ini kalau dipikir logika, memang Yesus itu hanya utusan. Betul dibilang orang Muslim itu dia hanya nabi kalau orang Muslim. Iya. Oh, berarti ini tanda-tanda mau ke Muslim ini kayaknya nih abang. Iya bang. Ini secara logika ya, masa si Yesus ini minta tolong kepada yang di atas, berarti masih ada yang di atasnya. Kalau dia yang berkuasa, tidak mungkin dia minta tolong sama yang di atas. Iya. Cocok. Tapi Itu saja lah bang, nanti saya orang mana kita ini? Sulawesi Selatan juga, Di mana Ki? perbatasan Tanah Toraja. Oh, dengan Enrekang. Iya, Oh, berarti orang Toraja di? iya. Wah, orang Toraja, Sekuru Sumanga. Ya, terus Kami- semuanya. Iya, kami doakan abang, mudah-mudahan kedepannya bisa dapat hidayah ya. Iya. Itu saya bang. Siap, makasih ya bang ya. Ya, Ya, semangat Selamat malam. iya. Oke. Orang Kristen pun kaget-kaget juga mereka. Kok bisa utusan Tuhan yang bertuhan dituhankan, kata dia. Apalagi kita yang Muslim ya kan ya. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari mana Mbak? Katolik, Protestan? Katolik. Katolik. Silakan buka kameranya. Ya bang. Silakan.
Halo? Halo, sabar bang. Ya, pakai jilbab dulu. Nah, iya. Sudah pernah ketemu belum sebelumnya? Sudah, sekali. Oh, iya. Ini pertemuan kita yang kedua. Mohon supaya materinya dicatat dengan baik biar nanti bisa lulus. Dapat 2 SKS. Iya, malam ini mata kuliahnya adalah dusta dalam segala hal. Iya bang. Tadi saya sudah mendengar beberapa poin. Katanya abang, Alkitab itu berasal dari Al-Quran. Iya. Iya, betul. Memang sih bang, Alkitab itu bahasanya dari Arab. Al artinya kitab. Ya kan bang? Terus? Sedangkan apa ya? Alkitab Jadi gimana? itu, Pak, Setelah Alkitab tahu? Iya, Ya. Alkitab itu kan berasal dari kumpulan naskah kuno yang yang ditulis lebih kurang 1.600 tahun yang lalu, Bang. Iya, terus? Itu sekitar 40 penulis yang berbeda. Iya, terus? Terus? Ada lagi? Alkitab itu ya memang Alkitab itu memang bahasanya memang dari Arab. Al itu Iya. kitab. Memang benar. Ya kami meyakini Alkitab itu kan kumpulan kitab suci yang diyakini umat Kristen sebagai firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Itu aja Bang. Iya. Jadi kalau sudah tahu bahwa Alkitab itu bahasa Arab, terus kenapa Kristen masih menggunakan itu? Tujuannya apa? Sebenarnya Alkitab sama Al-Quran itu ada perbedaannya Bang. Enggak, maksudku Alkitab itu kan nama lain dari Al-Quran dan Alkitab itu kan bahasa Arab. Sementara kitab Anda kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa jadinya lari ke bahasa Arab? Apa Gini, Bang, kira-kira Alkitab- latar belakangnya, tujuannya gitu? Kira-kira tujuannya apa menggunakan istilah Alkitab? Begini Bang, yang setahu saya itu Alkitab sama Al-Quran itu berbeda. Kalau Al-Quran Isinya? itu wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Ya. Sedangkan Alkitab itu adalah kumpulan tulisan dari banyak penulis. Dari ribuan tahun. Itu Bang. Jadi gini, Al-Quran itu ya, kata Alkitab itu itu adalah kata yang disandangkan untuk firman Allah. Setelah masuk ke Indonesia, Alkitab didefinisikan dengan kandungan-kandungan arti yang berbeda. Nah, sampai ada penjelasan-penjelasan yang seperti Ibu dapatkan dari internet itu. Padahal kata Alkitab itu hanya disandangkan kepada firman Allah saja. Nah, yang Anda maksud itu kan Biblos. Biblos itu adalah kumpulan kemudian surat-surat, kumpulan kitab-kitab yang ditulis kemudian beberapa tahun lamanya dan seterusnya. Itu yang sedang Anda bahas itu Bible, bukan Alkitab. Penamaan Alkitab itu adalah untuk meniru-niru nama lain Al-Quran.
Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kenapa kitab saudara yang tadinya bahasa Inggris masuk ke Indonesia, Biblos berubah menjadi Alkitab? Harusnya kan buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran? Karena itu boleh berdusta dalam segala hal. Kan gitu. Kenapa jadinya penamaan Al-Quran? Harusnya kan bahasa Indonesia kitab Anda itu. Ya, sekarang begini, saya mau tanya ke Abang. Kalau Alkitab itu memang dalam bahasa Indonesia dibuat Alkitab, diartikan sebagai Alkitab, ya supaya kami bisa memahami lah. Tidak mungkin kami pakai bahasa luar kan, Bang? Nah, yang kedua saya mau tanya Itu ke Abang. Alkitab itu bahasa luar, bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Arab. Anda sendiri tahu itu. Nah, sementara kitab Anda diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus menggunakan satu kata ini untuk disimpan di sampul? Apa tujuannya? Ya, yang Bukankah itu saya berdusta? ngomong tadi, Bang. Alkitab itu kan kumpulan dari buku-buku dari 6 Iya, itu 6 Biblos. buku. Itu Biblos, bukan Alkitab. Sengaja dipakai istilah Alkitab untuk tujuan tertentu. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku atau banyak buku atau buku-buku. Nah, harusnya ketika di Indonesia kan itu artinya Biblos. Artinya adalah kumpulan buku-buku. Itu. Kenapa jadi Alkitab? Agar supaya bisa mengecoh umat Islam. Itulah yang kubilang tadi, dusta dalam segala hal. Makanya menggunakan kata Alkitab itu tujuannya untuk supaya mudah orang Islam itu dimurtadkan. Sekarang saya mau tanya Abang nih. Kenapa di Indonesia pakai bahasa Arab? Harus berbahasa Al-Qur'annya pakai bahasa Arab. Enggak diterjemahkan, enggak pakai bahasa Indonesia. Bukan tidak diterjemahkan, justru Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak dihilangkan aslinya, supaya bisa tetap terjaga. Karena jangan sampai ada orang yang memiliki kepentingan, maka dijadikanlah terjemahan Al-Quran itu sebagai alat untuk meraih keuntungan. Maka Al-Quran harus dipertahankan bahasa aslinya, supaya bisa sampai kepada semua orang kebenaran itu. Sekarang kalau kayak kitab Anda, yang sampai di Anda cuma terjemah, dari mana Anda tahu kalau itu sudah benar? Sudah sesuai dengan aslinya, sementara Anda tidak lihat aslinya. Dari mana Anda tahu? Mana tahu tidak begitu kata Yesus? Mana Anda tahu? Misalnya Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dari mana Anda tahu kalau itu ucapan Yesus? Sementara aslinya nggak ada. Kalau ada di antara penerjemah yang mau curang, nah bisa saja kan dengan tujuan supaya orang itu semakin cinta kepada Kristen, maka mereka kemudian memberikan suatu terjemahan seenak perut mereka. Karena tidak ada dalilnya, tidak ada kesesuaian dengan aslinya. Mana aslinya? Bisa tidak kami lihat? Kan begitu. Kalau Al-Quran Anda baca terjemahannya, mana aslinya? Lihat Al-Quran. Kalau umat Islam bingung, lihat aslinya. Nah, sekarang kalau Kristen, cuman terjemahan saja. Mana kita tahu kalau itu sudah sesuai dengan aslinya? Bagaimana caranya? Bisa kita tahu. Sedangkan banyak pakar di internal Kristen yang mengatakan Bible itu mengalami 6.000 kesalahan. Itu orang Kristen sendiri yang bilang. Artinya apa? Salah dalam arti apa? Salah dari mengartikan aslinya gitu loh. Nah, kalau sudah parah seperti itu, kenapa pula disebut Alkitab? Tujuannya apa? Buku yang banyak kesalahan dari aslinya, kenapa disebut Alkitab?
Kenapa nggak dibilang saja kumpulan buku-buku? Atau tulis saja kitab suci atau buku suci. Silakan. Iya Bang, karena Alkitab itu yang setahu saya ya memang kumpulan buku-buku lah, kumpulan Nah. buku-buku dari berbagai penulis ya. Penulis. Jadikan satu biar kalau seandainya bukunya masing-masing itu kan mungkin kurang etis kan Bang. Jadi diciptakanlah satu buku Alkitab itu. Nah, harusnya Supaya- ketika diciptakan satu buku, ya sebut aja buku. Atau buku induk, atau buku suci, atau buku ritual, atau buku apa gitu. Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran, Alkitab? Biar apa? Biar dianggap kalau itu Al-Quran, iya kan? Enggak Bang, Alkitab sama Al-Quran tuh berbeda Bang. Iya, Sama. kenapa? Kalau berbeda, kenapa namanya disebut? Kenapa pakai nama Alkitab? Kenapa Sekarang nggak kalau pakai? Alkitab, bagaimana Bang? Maksudnya? Kenapa nggak pakai? Kenapa harus menggunakan istilah Alkitab gitu loh? Kenapa nggak pakai bahasa lain aja? Iya, Alkitab kan sudah diartikan Bang. Kumpulan dari buku-buku semua Bang. Iya, terus kenapa nggak dipakai bahasa Indonesia? Kenapa harus istilah Alkitab? Itu loh Mbak. Kenapa harus pakai istilah Alkitab? Alkitab itu kan bahasa Quran. Muter lagi nanti. Itu kan bahasa Arab Bang. Nah itu kenapa di? Bahasa Al-Quran. Iya kenapa? Arab, Kenapa? ya, Bang? Iya kenapa dipakai? Kan kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Betul? Iya. Terus kenapa dipakai kata Alkitab? Tujuannya apa? Tujuannya apa coba? Ya, untuk kok tujuannya itu aja. Alkitab itu kan kumpulan dari buku-buku, Pak. Iya, kenapa harus bahasa Arab? Nah, sekarang saya tanya, Al-Quran juga bahasa Arab, Bang. Bagaimana? Ya kan memang aslinya Al-Quran bahasa Arab dari sana. Masalahnya kitab Anda itu bahasa Yunani. Bukan bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, sampai hari ini bahasa Arab. Oke. Kitab Anda bahasa Yunani. Ke Indonesia kok bahasa Arab? Ada apa ini? Oke, Ibu. Saya kira cukup. Nah, ya, maksudnya begini, Bang. Kalau Alkitab itu tuh, kalau menurut kami ya, menurut agama Katolik, itu pilar utama dari iman Katolik lah. Alkitab itu. Ya. Sesuatu yang tidak benar jadi pilar utama kan aneh juga, Ibu. Berarti pilar agama Anda itu ditopang oleh kedustaan. Enggak lah, Bang. Lah kenapa pakai nama Alkitab? Kalau nggak Karena dusta? ada dustanya di. Kalau Lah, Alkitab itu berdasarkan kedustaan semua, berarti manusia ini semuanya berdusta, Bang. Nggak ada Iya, yang benar. Nggak semua, karena Justru bukan Alkitab semuanya. itu mengajarkan kebaikan, Bang. Kebaikan, Nah, kalau mengajarkan kasih. kebaikan, kenapa sampulnya Nggak menipu? mengajarkan hal-hal yang jahat. Jahat Ada, itu. Sudah jahat itu. Dari sampulnya aja sudah jahat. Justru kenapa diciptakan Alkitab supaya manusia itu Ditipu. berbuat kebaikan. Tertipu. Berbuat kebaikan, Bang. Enggak. Bukan menipu, berbuat bukan. baik di dunia. Nah, Enggak. sekarang kalau sampulnya aja sudah menipu, bagaimana mau bikin kebaikan? Sampul bukunya saja sudah menipu.
Alkitab tuh semua Alkitab, Al-Quran nggak ada yang menipu bang. Semuanya tuh firman Tuhan semua. Nggak ada yang Kalau menipu. Kalau Anda menipu mengatakan, berarti manusia semua berdosa dong bang. Semuanya penuh dengan dosa dong bang. lah enggak, maksud saya, isi dari kitab yang kau anggap itu, saudara anggap itu firman Tuhan, itu bukan firman Allah. Terus kenapa kemudian Anda menggunakan istilah Alkitab gitu loh? Kami karena umat Katolik itu menggunakan Alkitab itu karena salah satu tuh pilar utama dalam iman Katolik bang. Saya tidak tanya mengenai bukunya, saya tanya kenapa menggunakan kata Alkitab sementara isinya bukan Alkitab. Alkitab itu adalah kitab firman Allah, sedangkan isi kitab Anda itu bukan firman Allah. Itu tulisan-tulisan orang, bukan firman Allah. Allah tidak pernah berfirman kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Markus. Kenapa pula ngambil istilah Alkitab? Alkitab itu firman Allah. Harusnya buku Anda itu disebut kumpulan buku-buku. Ya begini bang, kita bahas Santo Paulus ya. Paulus itu jadi murid, jadi rasul karena awalnya itu dia jahat, benar kan bang? Rasulnya siapa? Yesus mana ada pernah memilih Paulus? Di mana? Di mana Yesus anak Maria memilih Paulus? Itu kan klaim sepihak aja dari Paulus. Yesus tidak mengenal Paulus. Karena dia berubah menjadi dari yang jahat, berubah menjadi yang baik bang. Dari dia seorang pembunuh. Kenapa? Karena dia bertobat bang. Makanya dia menulis surat Paulus itu. Dia menulis. Suratnya itu dari mana? Dia bersaksi. Suratnya Itu dari mana? mengajarkan kita. Kan surat Paulus itu ada terdiri dari dari Roma, Korintus. Itu kan dari Paulus, surat Paulus kepada umat di Iya, Roma, umat di Korintus. Maksudku Paulus itu menerima isi kitabnya itu dari mana? Ya dari kehidupannya, Bang. Maksudnya dari kehidupannya yang dulu dia berubah dan bertobat. Iya, Dia mau 13 memberitakan bukunya bahwa itu Tuhan dari itu mana? Maha baik. 13 bukunya itu dari mana? Dapat dari mana? Dari dia sendiri, Bang. Dari kehidupannya. Oh, Dia berarti dia karang, berarti dia karang perbuatan sendiri. dosa itu yang dia alami saat itu. Dia karang sendiri berarti. Tidaklah, Bang. Karena Tuhan, Lalu dari makanya dia lalu dari mana? Dia bertobat, Bang. Iya, dari mana buku 13 itu, dari mana Paulus dapatkan? Dari ilham Tuhan. Ilham Tuhan yang mana yang memberi ilham Paulus? Paulus mengaku menerimanya dari Yesus yang bukan dari anak Maria. Berarti siapa itu? Kalau bukan anak Maria tapi Yesus namanya, itu siapa? Ya, Yesus itu dari anaknya Maria, ya, Bang. Nah, Paulus mengatakan bahwa dia menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria. Di dalam Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11-12. Dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria. Nah, lalu siapa itu yang ngaku Yesus tapi bukan anak Maria? Paulus itu kan menceritakan tentang kehidupannya selama Iya, selama
selama dia berdosa dan dia bertobat, Bang, kembali ke jalan yang benar. Berarti dia bukan menerima dari firman Tuhan, ya sudah. Dia ngarang sendiri dari dirinya sendiri berarti. Begitu Ibu. Mungkin besok bisa lanjut lagi Bu ya. Oh ya, makasih. Makasih juga. Sehat-sehat Ibu. Malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Dari mana Bang agamanya? Kristen, Protestan. Protestan. Iya, Bisa buka kamera silakan. bisa. Iya. Gimana Bang dengan tema saya ini Bang? Itu maksudnya itu apa itu, Bang? Dusta dalam segala hal. Menyebarkan agama, mencari pengikut dengan dusta-dusta. Itu gimana itu menurut saudara? Ya kalau begitu kita ini semua manusia berdosa lah semua kalau kayak gitu, Bang. Tergantung kitabnya. Ya justru itu kan, tapi kan kita kan sudah mempelajari. Ya justru karena kita pelajari maka kita tahu bahwa kitab tersebut pembuatnya bisa mencari pengikut dengan cara mengaku-ngaku, menjadi segalanya di dalam segalanya. Kepada orang Bugis ngaku Bugis, kepada orang Jawa ngaku Jawa. Itu gimana menurut saudara tuh? Jadi pertanyaan saya, Bang, ya di mana salahnya di situ? Ya salah dong. Salah lah. Kalau bukan kemudian orang Bugis ngaku Bugis demi untuk menjadikan Bugis pengikutnya. Besok ngaku lagi orang Sunda demi untuk menjadikan orang Sunda jadi pengikutnya. Besok ngaku lagi orang Batak demi untuk membuat orang Batak menjadi pengikutnya. Itu orang kayak begitu karakternya seperti itu menurut saudara itu orang apa yang kayak gitu? Itu kalau kita tidak mengetahuinya itu, Bang. Tapi kalau kita sudah mengetahuinya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kan begitu. Kenapa? Itu kalau kita tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita sudah mengetahuinya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya ibarat Alkitab inilah kan. Ya itu kan sudah diketahui sejak dahulu. Itu kan sudah diuji itu. Kebenaran itu, semua tulisan itu kan sudah diuji. Makanya dia dibentuk fakta sejarah. Ya itu. Ya gimana mau dibentuk? Maksudnya kitab Anda kan memang sudah ada. Tapi cara dari pendiri agama Anda itu menyebarkan agamanya, yaitu dengan berpura-pura menjadi seperti apapun. Aku Paulus menjadi segala-galanya di dalam segala-galanya demi untuk mendapatkan beberapa orang dari mereka. Pura-puranya di mana di situ, Bang? Iya, dia berpura-pura kepada orang Yahudi, dia ngaku Yahudi. Penganut Taurat, dia mengaku penganut Taurat. Kepada yang tidak mengaku penganut Taurat, dia tidak ngaku pengaku Taurat. Dia mewarnai dirinya dengan warna yang jadi korbannya, sasarannya. Itu apa namanya itu? Ya itu kan kalau menurut saya, Bang, semua isi Alkitab itu kan yang mengajarkan kita dengan hal-hal yang baik. Ya itu. Jadi salahnya di situ di mana? Dan apalagi kan yang namanya Alkitab ini kan sudah
dari terdahulu, ya. Sedangkan Quran kan baru muncul pada abad ke-7. Mana mungkin bisa kita bandingkan, ya. Apalagi Ya kan, bisa lah. Kenapa apalagi tidak lah? apalagi dalam Al-Quran itu, Bang, mengatakan bahwa harus mengimani kitab-kitab terdahulu. Berarti kan Quran itu kan terbukti sendiri bahwa ditiru dari Alkitab. Mulai ngaco. Itulah makanya kenapa surat-surat dari Belanda itu nggak boleh disebut Alkitab. Karena nanti ketika Anda membaca Quran seakan-akan Alkitab itu adalah, yang dimaksud Al-Quran adalah kitab Anda. Dua poinnya di situ, Bang. Dua poinnya di situ. Yang satunya lagi poin kedua, bahwa kalau kita tidak mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka Quran itu tidak sempurna. Nah, itu dia. Coba dulu bantai itu, Bang. Di mana itu tertulis? Ya, intinya semua orang mengatakan begitu. Paulus banget. Iya, betul itu, Bang. Anda ke neraka aja kalau gitu. Ini bukan tempatnya mimpi. Tempatnya orang berdiskusi. Mimpi kok. Belum tidur udah mimpi. Ini hanya modal ditipu. Hanya modal ditipu dan menipu. Hanya modal dusta dan didustai. Itulah. Halo, selamat malam. Halo. 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 Ya, halo. Iya, dari mana? Halo. Halo juga. Katolik? Iya, cuma mau kasih saran Bang Zuma, kalau bisa ketika menjelaskan, menunjukkan apa dalilnya itu, supaya mereka bisa melihat, oh ternyata ada di dalam kitab kami gitu. Gitu aja sih Bang Zuma. Ini Saya dari mana? Ini saya Muslim Bang. Maksudnya saya harus buka kitabnya Muslim, Bang, untuk Muslim. perlihatkan ke mereka. Bukannya mereka yang harus buka kitabnya. Mereka yang harus buka Karena kan ketika kita yang menunjukkan sejauh yang saya satu Korea. dari live-nya Bang Zuma ini kan mereka Ya mereka dasarnya memang menyangkal kok. Mereka menyangkal kitabnya sendiri. Mereka pada dasarnya memang menyangkal kitab mereka. Bukan mau belajar. ya juga sih Bang, walaupun mereka pegang kitab ya. Iya. Dia yang punya kitab, mereka sangkal, apalagi kitab Al-Quran. Gitu. Ada Ya, lagi? itu aja Bang Zuma. Itu aja Bang. Oke, makasih. Thank you ya. Terima kasih sarannya. Salam kenal juga. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Buka kamera boleh? Malam. Gelap nih, Bang. Pasang lampu dulu, Bang. Ya. Selamat malam, Bang. Malam juga. Ini temanya ini dusta dalam segala hal. Dulu ya, Bang. Oh, itu. Iya. Tentang pernyataan Rasul Paulus ya, Bang. Bukan hanya pernyataannya, cara agama Anda disebarkan juga begitu. Oh, gitu ya.
Yes. Mungkin dari pribadi. Enggak, memang secara lembaga begitu. Oh, gitu. Ya, salah itu, Bang. Soalnya kan dusta. Iya, buktinya kitab Anda itu hanya sederhananya. Kitabnya. Iya. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Alkitab. Itu kan sudah dusta itu. Indonesia berubah menjadi Alkitab. apanya yang dusta situ, Bang? Ya kan bukan Alkitab. Kenapa disebut Alkitab? Ya. Kaget ya? Kaget dong. Apanya yang dusta situ, Bang? Lah, kitab Anda bukan Alkitab kok disebut Alkitab? Karena kan kumpulan-kumpulan